Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan, jin maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Artinya, ia iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis. Dan setan berjanji akan terus coba menyesatkan manusia. Akan tetapi ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutbi juga memaparkan dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Menurutnya, manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surat Ali Imran ayat 175. Dia berfirman, artinya sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Yang kedua, orang yang mukhlas. Mengutip buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga oleh Agus Sohib Khaironi, salah satu orang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ia iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambaku yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka." Al-Quran Surah Al-Hijr 39-40. Yang ketiga, orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan
dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut penjelasan buku Mutiara Hikmah Islami oleh Samsul Rijal Hamid, hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama ibadah sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya saja, yang tidak berilmu, mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Yang keempat, orang yang ahli fikih. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang fakih lebih ditakuti setan daripada orang yang ahli ibadah yang bodoh. Fakih di sini diartikan sebagai orang yang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan fakih sebagai orang ahli fikih. Yang kelima, orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati, bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah, zikrullah, maka setan akan mundur, dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisiki, menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Nah, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang seperti di atas, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.